Sejauh ini, membicarakan tentang ketakutan adalah persoalan yang sedikit sensitif. Sebab, ada begitu banyak persepsi yang muncul dari berbagai kalangan tentang ketakutan itu sendiri. Pertama-tama, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik. Semua orang, tanpa terkecuali pasti pernah berada di fase ketakutan, terutama pada aspek kegagalan hidup maupun berkarir. Ternyata, kamu tidak sendiri dan rasa ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang berhak judge kamu karena takut mengambil keputusan, tapi alangkah baiknya jika perlahan menyingkirkan ketakutan tersebut untuk bergerak maju. Pada video kali ini, Mimin akan berbisik kepada kalian mengenai cara menghilangkan ketakutan gagal dalam hidup dan berkarir. Ayo mulai! Memikirkan tentang kegagalan mungkin terasa sangat menyebalkan buat kalian. Namanya gagal, itu pasti meninggalkan kesan yang kurang baik di hidup kalian sehingga rasanya memang tidak perlu diingat kembali. Namun, untuk mengubah rasa takut menjadi api semangat adalah mengetahui tanggapan kalian tentang gagal atau kegagalan itu sendiri. Sekarang, coba kalian flashback ke masa lalu atau lihat sekeliling kalian. Adakah anak kecil yang baru belajar menaiki sepeda? Bagaimana ketika mereka jatuh? Menangis? Pasti. Tapi, apakah mereka menyerah dan tidak mau mencoba lagi? Sepertinya, anak kecil jauh lebih terbuka menanggapi jatuhnya mereka ketika menaiki sepeda pertama kali. Meski bisa melukai tubuhnya, tapi esoknya, mereka bisa langsung semangat kembali karena ingin bisa mengendarai sepeda bersama teman-temannya. Gambaran ini sama dengan kalian, bahkan kemungkinan kalian pernah mengalami posisi yang sama. Lantaran ada keinginan yang kuat untuk bisa menguasai teknik mengayuh sepeda, kalian jadi lupa rasa sakitnya. Sekarang, kenapa harus kalah dengan usia yang masih belia itu? Kenapa tidak menganggap kegagalan hanya sebagian dari proses yang pada akhirnya akan mengantarkan kalian pada impian yang sudah dirancang? Bukankah ketika terluka akibat jatuh naik sepeda juga terasa perih dan sakit? Apakah ini sebenarnya berhubungan dengan ekspektasi kalian yang hanya fokus pada hasil saja? Coba ubah pemikiran itu dan renungkan kembali apa yang bisa kamu simpulkan dari sebuah kegagalan. Sejauh ini, orang lebih banyak menyimpan rasa takutnya karena mengkhawatirkan rencana atau tujuan besarnya tidak terpenuhi. Apakah wajar? Memang, karena itu sudah fitrah manusia jika menginginkan semua kerja kerasnya berhasil. Akan tetapi, konteksnya di sini adalah kamu masih seorang pejuang. Sama halnya dengan mengayuh sepeda, di mana kalian sudah pasti mengayuh sepeda tersebut sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan kalian. Jadi, cobalah untuk menikmati langkah demi langkah yang kalian ambil. Ketika bersepeda, kamu akan merasa enjoy. Apalagi jika bersepeda di tempat yang kalian sukai ditemani oleh teman-teman kalian. Perjuangan untuk mendapatkan keberhasilan atau naik level yang lebih tinggi juga sama. Mungkin tantangannya bisa jauh lebih sulit dibandingkan hanya bersepeda. Kamu juga harus berjuang sendirian untuk sampai karena temanmu pasti memiliki mimpi yang lain. Namun, ketika kamu berada di jalur yang benar, bukankah itu sangat menyenangkan untuk terus mengayuh langkah hingga akhirnya mencapai level yang lebih tinggi? Kenapa harus fokus pada langkah besar yang sangat sulit meski hanya dibayangkan daripada langkah kecil yang konsisten? Ini sangat penting untuk membuka jalan baru kalian. Terlalu biasa membandingkan diri atau mendengarkan omong kosong orang akan membuat kalian begitu enggan mengambil langkah. Takut dicap buruk, takut dianggap pecundang, takut dianggap orang gagal, dan jenis omongan yang lainnya. Perjalanan itu tentang waktu, konsisten, dan jiwa juang yang tinggi. Bukan hanya sebatas melangkah, berhenti, duduk, dan leha-leha. Kemudian, bukan juga tentang menghadap ke belakang, kanan, kiri secara keterusan demi memperoleh validasi dari orang lain. Setiap orang memiliki masa dan fase masing-masing. Tidak semua yang memulai start di garis pertama akan sukses lebih dulu atau akan memperoleh kesenangan terlebih dahulu. Kehidupan juga bukan ajang perlombaan. Siapa yang cepat, dialah pemenangannya. Dan siapa yang lambat,
wajib dihujat. Semua memiliki masanya. Jika sudah waktunya kamu, maka kamu yang akan mendapatkannya. Tugas seorang pejuang adalah berjuang. Fokus dengan apa yang sudah kamu tetapkan, fokus dengan perjalananmu. Jangan biarkan orang lain mengecoh pikiranmu dan merusak jalan yang sudah kamu bangun. Fokus saja dan jangan terlalu memikirkan omongan orang. Menghadapi ketakutan bisa kamu lakukan dengan memantapkan hati untuk memulai prosesnya. Tak jarang, banyak yang tumbang di medan perang sebelum sampai di garis finish dan takut untuk memulainya lagi. Jadilah yang kuat, karena orang yang kuat tidak akan mudah untuk tumbang hanya karena beberapa alasan. See you next video.